Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Taufik di channel Tao di konten Kursi Goyang. Dimana di konten ini disediakan cerita-cerita horor yang bakal membuat seluruh tubuh Anda terguncang karena ceritanya. Oke, untuk episode kali ini gue ada eh, komentar dari postingan sebelumnya ya, yang dimana di sini nanya sih, menurut gue pertanyaan menarik banget, dari Renata Ta. Oke, Bang, pernah nggak sih dengar ada yang pernah wik sama setan gitu? Oke, jawabannya yep, ada. Dan itu adalah cerita dan pengalaman yang gue saksikan langsung ya, sampai anaknya juga gue lihat kayak gimana. Wah, itu adalah pengalaman teman bapak gua sendiri. Nah, sebelum ke cerita ya, kadang-kadang orang-orang suka heran gitu. Emang bisa tah orang seorang manusia wikik sama makhluk kayak gituan? Emang apa sih enaknya wikik sama kayak gituan? Oke, gue jelasin dulu ya, Bro. Gue jelasin dulu ya, Bro ya. Dalam surat Al-Quran juga mengatakan bahwa jin bisa menyerupai seorang manusia dan bisa berhubungan dengan manusia. Nah, dan katanya juga bila kita berhubungan ya sama makhluk, istilahnya sama setan yang seperti itulah, makhluk jin, lebih ke jin ya, karena jin bisa menyerupai manusia gitu, itu kenikmatannya 4 kali lebih nikmat daripada berhubungan dengan orang biasa. Nah, dan juga ada juga beberapa pengasihan atau pesugihan yang syaratnya adalah harus wik sama mereka, seperti pesugihan ular. Terus yang pernah gue baca juga di artikel dan pernah juga di YouTube, gue lihat tuh pesugihan dengan ayam, siluman ayam kayak gitu. Itu syaratnya adalah mereka setiap malam-malam tertentu harus wik sama mereka gitu. Dan ada juga pernah nih gue lihat nih di channel siapa ya, Kim Pranalewu atau aduh gue lupa nama channelnya apa, tapi di situ adalah dia wik sama siluman ular katanya, dan emang bener perwujudan ularnya gede banget. Dan setiap hari-hari tertentu mereka harus itu, dan emang katanya kenikmatannya lebih dari manusia. Oh, bayangin sih. Enak juga. Bercanda ya, Tang, jangan sampai kalian ngikutin ya, oke? Dan terutama juga untuk perempuan nih, hati-hati, karena jin itu bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai orang tersayang kalian, bisa menyerupai suami kalian. Dan pokoknya hati-hati aja ketika suami kalian pergi terus tiba-tiba datang lagi dan ajak seperti itu. Tanya dulu kepribadiannya seperti apa. Takutnya bukan suami kalian yang datang. Sekaya contoh cerita yang bakal gue sampein sebentar lagi ya. Oke, daripada penasaran, lanjut aja ke ceritanya. Ini original ya, cerita original dari teman bapak gue. Nah, pada suatu hari teman bapak gue yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat, pulang dari Jakarta. Setelah pulang, dia tuh sekitar 1 mingguan lah, setelah 1 mingguan pulang sama istrinya, kumpul dan lain-lain. Nah, setelah itu mereka dia berangkat lagi ke Jakarta. Nah, pas berangkat tuh sama istrinya diantar lah naik bus ke depan, ke ke pangkalan bus. Setelah diantar dan istrinya juga lihat busnya jalan gitu, si bapaknya naik bus jalan. Setelah itu istrinya pulang ke rumah. Nah, sekitar jam berapa ya, kalau nggak salah sekitar jam 12-an. Biasanya teman bapak gue sama bapak gue tuh kalau berangkat jam 12-an, sekitar jam segituan. Dan untuk setelah istrinya pulang, nah beberapa saat kemudian apa beberapa jam kemudian ya, kalau nggak salah ya hampir sore lah, sekitar jam 4-an, hampir sore, jam 4-an lah, suaminya balik lagi ke rumah.
dan bilang, biasalah kayak nyapa gitu, sama istrinya bilang, kok si ayah balik lagi. Nah setelah ditanya kayak gitu, katanya alasannya seperti ini, busnya itu mogok, dan ketika kita cari bus lagi, busnya nggak ada. Nah setelah busnya nggak ada, ya si istri mungkin positif thinking gitu, ya it's okay lah, ya udah nggak apa-apa gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Nah setelah beberapa dikasih teh diminum, dikasih kopi diminum, terus ada beberapa kejadian yang bikin si istrinya, kok ini perasaan bukan kebiasaan si bapak deh, apa namanya, abisin rokok sampai 1 hari itu 1 bungkus, dan juga ngopi itu banyak banget gitu, kayak tumen-tumenan gitu istilahnya, sampai ngopi banyak, rokok banyak gitu. Dan makan juga banyak gitu. Mungkin dia positif istri, mungkin karena kecapean atau seperti apa gitu kan. Nah setelah beberapa saat malam pun tiba. Nah pada malam hari, nah si bapak itu ya meminta minta berhubungan buat ya buat adegan suami istri lah. Nah singkat cerita, adegan suami istri pun dilakukannya. Nah setelah dilakukan dengan suami istri, setelah selesai di malam itu, ya pada malam hari sekitar jam 9-an lah, mintanya juga masih siang-siang, jam 9-an, si bapaknya katanya mau ke WC dulu sebentar. Nah setelah si bapaknya pergi ke WC, tiba-tiba gak lama kemudian si telepon berdering. Ketika si telepon berdering, diangkat dong sama si istri. Halo bapak. Dan suaminya bilang gimana, bapak baru sampai nih di Jakarta, gimana di sana, nggak ada apa-apa kan? Suaminya bilang kayak gitu. Istrinya langsung kaget dong, ini suami gua gitu. Terus yang tadi udah gini sama Aing siapa? Aing siapa gitu. Wah di situ istrinya mulai takut dan mulai merinding. Ini siapa gitu? Dan dia nanya dong, bapak serius, bapak di mana? Ini di Jakarta, baru datang, kata suaminya kayak gitu. Nah terus, iya saha gitu, tadi saha, sampai bilang kayak gitu. Tadi satu, yang tadi siapa? Sampai bilang kayak gitu. Dan si bapaknya juga, suaminya juga ini pusing gitu. Yang tadi siapa? Tadi gitu, yang di rumah. Wah udah, si suami udah berpikiran yang enggak, dikira istrinya selingkuh atau apalah istilahnya. Dan gak lama kemudian, keesokan harinya si suaminya tersebut pulang lagi ke Kuningan. Dan ternyata setelah ditelaah dan berkonsultasi ke ustadz dan kiai, yang kemarin berhubungan dengan si istri itu adalah makhluk gaib. Nah, dan emang ketika sama si istri setelah teleponan itu dicek ke WC, si suaminya yang istilah jin yang nyamar jadi suaminya udah nggak ada di tempat. Aduh anjir, gua sampai merinding anjir ini. Jadi gua merinding, sumpah. Sumpah, ini tiba-tiba gua merinding anjir. Oke, padahal ini malam minggu tapi gua merinding ketika nyatain. Oke, lanjut ke cerita. Dan setelah sama ustadz dibilang bahwa ternyata makhluk tersebut, ya otomatis si istri juga, aduh anjir sampai segitunya gitu. Biasanya suami kan memaafkan, dan itu emang bukan kesalahan suami, karena ya udahlah itu cobaan. Dan 3 bulan kemudian si istri tersebut hamil ya. Hamilnya adalah bukan anak si bapak itu, tapi anak ya jin lah. Dan hamilnya pun singkat, cuma 6 bulan, sekitar 6 bulan 7 bulan itu langsung lahir. Dan aduh ya Allah, nauzubillah min dzalik, dan amit-amit ya, anaknya itu Voldemort, hidungnya nggak ada. Hidungnya itu rata, cuma ada bolong, just like Voldemort. Sumpah itu gue nggak bohong, asli mukanya kayak Voldemort beneran, hidungnya nggak ada. Ya just like itulah, sumpah ini gue nggak bohong, true story ya. Setelah itu ya udahlah diterima, dan anaknya juga
sehat gitu, sehat dan ya diterima sampai ini. Cuman setelah beberapa minggu melahirkan, si istrinya mimpi didatangi sama makhluk yang kayak gitu. Katanya anak Aing lahir, atau anak gua udah lahir, mau dibawa sama gua atau sama istrinya atau sama si ibunya gitu. Kata ibunya gimana baiknya aja. Nah setelah gimana baiknya aja, tapi ya udah anak bakal saya bawa, kata si jinnya dalam mimpi tersebut. Ya udah silahkan, kata si ibunya. Dan setelah itu beberapa hari kemudian si anaknya jatuh sakit dan kayak demam segala macam, dan akhirnya nyawa anak tersebut tidak tertolong. Tapi dikata terus konsultasi sama ustadz juga, dan si anak ternyata diambil sama bapaknya ke alam seberang seperti itu. Dan sekarang anaknya juga udah almarhum gitu, udah gak ini. Wah gila, ngeri banget sih menurut gue. Dan buat teman-teman cewek, pokoknya hati-hati ya kalau misalkan kalian punya pacar, punya suami, udah beristri lah, artinya udah beristri, itu hati-hati banget, dikarenakan takutnya yang datang itu bukan suami kalian, melainkan makhluk-makhluk seperti itu. Ya, itu adalah cerita horor Wik sama setan. Ya, oke, mungkin cukup sekian cerita dari gua untuk saat ini. Kita bakal ketemu di next episode di Kursi Goyang. Oke, bye bye and see you.